Halo semuanya, selamat datang di Catatan Anomali. Hari ini akan membahas tentang Henry Charles Albert David Mountbatten Windsor, Prince Harry, dan Meghan Markle. Kisah pasangan kerajaan Inggris ini pukul 8 malam pada 7 Maret 2021 waktu Amerika Serikat. CBS Amerika menyiarkan wawancara Oprah Winfrey yang sangat dinanti dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Ini sejak tahun 1995 Diana Spencer, yang merupakan ibu Pangeran Harry, sejak berbicara tentang perselingkuhan Charles di TV, pertama kali anggota inti dari keluarga kerajaan Inggris menerima wawancara yang begitu mendalam. Setelah wawancara 85 menit ini ditayangkan, meledakkan seluruh dunia internet menjadikannya berita utama. Di saat wawancara, Meghan Markle dan Pangeran Harry berbicara tentang kehidupan kerajaan mereka sebelumnya. Yang didengar penonton bukanlah kehidupan bahagia pangeran dan putri. Ini adalah kisah pertempuran istana kerajaan yang penuh dengan diskriminasi, desas-desus, dan represi. Cerita ini dimulai pada tanggal 31 Oktober 2016. Pangeran Harry yang diterbitkan di Inggris, Sunday Express, sedang jatuh cinta. Dan itu terlihat cukup serius. Pasangannya adalah seorang wanita Amerika 2 tahun lebih tua dari pangeran. Informasi ini dimulai segera. Setelah berita itu keluar, publik gempar. Karena wanita ini tidak terfikirkan oleh mereka. Dia bukan hanya seorang warga Amerika, tetapi juga seorang aktris yang sensasional. Dia keturunan Afrika dan sudah bercerai. Dia adalah Meghan Markle. Ibu Meghan Markle, Andrea Doria, adalah orang Afrika Amerika. Ayahnya, Thomas Markle, adalah ahli penerang lampu. Setelah bertemu ibu Meghan Markle, dia menikahi Andrea Doria dan membawa seorang putra dan putri yang lahir dari mantan istrinya, melahirkan putri bungsunya Meghan Markle. Orang tua Meghan Markle bercerai ketika dia berusia 6 tahun. Meghan Markle tinggal bersama ibunya. Setelah lulus SMA, dia pergi ke Universitas Northwest yang terkenal. Pada awalnya ia belajar jurusan perfilman, tetapi kemudian mengetahui bahwa ia menyukai politik, sehingga ia mengambil pelajaran hubungan internasional. Pada tahun pertama, dia telah menyelesaikan sebagian besar mata kuliah, dan setelah lulus pergi ke kedutaan Buenos Aires untuk magang selama beberapa bulan. Menurut autobiografinya, Mencari Kebebasan, dia mengatakan bahwa pergi ke perfilman adalah kesempatan yang sangat kebetulan. Suatu hari, dia kembali ke Los Angeles dari Buenos Aires untuk merayakan Natal. Seorang teman merekomendasikannya seorang manajer. Manajer menyarankan kepadanya untuk berakting dalam film yang dia buat ketika dia masih kuliah. Dia mencoba dengan pikiran yang menyenangkan, tetapi dia tidak menyangka untuk masuk ke dunia hiburan. Tahun 2011, Meghan Markle menikahi pacarnya yang telah berpacaran selama 6 tahun. Produser film Hollywood Trevor Angelson dikatakan bahwa ketika pertama kali bertemu Trevor, Meghan Markle masih seorang aktor muda yang telah ditolak untuk audisi. Trevor telah membantunya dan memperkenalkan berbagai sumber atau kenalannya. Pengacara emas juga diperkenalkan ke Meghan Markle oleh Trevor. Namun keduanya bercerai pada Agustus 2013. Selain menjadi aktor, Meghan Markle juga seorang opinion leader yang sangat aktif. Dia membuat situs web. Selain membagikan gaya hidupnya, ada juga bagian khusus untuk memperkenalkan beberapa wanita independen yang berpengaruh dan mendiskusikan isu-isu diskriminasi gender dan lain-lain. Pada saat yang sama, dia juga memiliki pendapatnya sendiri tentang fashion. Tahun 2016, dia merilis lini pakaian segera terjual habis. Sebelum jatuh cinta dengan Pangeran Harry, dia memiliki kekayaan bersih 3,8 juta pound. Awal Juni 2016, dengan bantuan seorang teman, bertemu Pangeran Harry untuk pertama kalinya. Setelah pertemuan, keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Langsung jatuh cinta,
Pangeran Harry mengatakan bahwa pada kencan pertama, dia merasa Meghan Markle adalah orang yang bisa membuatnya tenang. 4 bulan setelah pacaran, kemudian muncul berita cinta Pangeran Harry di media yang kami katakan sebelumnya, dan mengatakan bahwa Pangeran Harry terlihat lebih bahagia daripada bertahun-tahun yang lalu. Kalimat ini membuat orang Inggris berpikir bahwa wanita Amerika ini tidak biasa, karena pangeran mereka tidak bahagia sejak dia berusia 12 tahun. Pangeran Harry adalah putra bungsu Diana Spencer dan Charles. Lahir di keluarga kerajaan Inggris pada September 1984. Berbeda dari Pangeran William, Pangeran Harry sedikit nakal sejak dia masih kecil, membuat wajah jelek di media dan mewarisi rambut merah keluarga ibu. Pada usia 12, Ibu Diana Spencer meninggal dalam kecelakaan mobil karena pelacakan paparazzi. Di pemakaman itu, Pangeran Harry menundukkan kepalanya sangat sedih. Orang-orang di seluruh Inggris sangat sedih untuk anak kecil yang malang ini yang telah kehilangan ibunya. Pangeran Harry mengatakan, "Saya berada di ambang kehancuran selama 20 tahun ke depan." Tahun 2002, dia berusia 17 tahun dan ditemukan memakai barang haram. Dikirim ke rehabilitasi oleh ayahnya. Setelah berusia 18 tahun, dia suka pergi ke klub dan bar. 19 tahun, dia bentrok dengan wartawan di pintu masuk klub malam, melukai bibir reporter. 21 tahun, dia mengenakan pakaian Nazi ke pesta topeng temannya. Kemudian dia meminta maaf secara terbuka. Tahun 2006, Pangeran Harry yang berusia 22 tahun memilih untuk bergabung dengan tentara. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan amal. Secara bertahap, membalikkan pendapat semua orang tentang dia. Ditambah dengan restu dari Ibu Diana Spencer, jadi dia pernah menjadi anggota paling populer kedua dari keluarga kerajaan Inggris. Secara alami, riwayat cintanya juga akan menarik perhatian semua orang. Sebagai seorang playboy, pacarnya terus berganti. Tapi, Inggris sepertinya mengerti, karena bagaimanapun juga, dia tidak punya ibu sejak masih kecil. Merasa tidak nyaman, jadi semua orang berharap bahwa seorang wanita bisa membuatnya bahagia. Dan sekarang wanita ini muncul, tapi itu tidak memenuhi harapan kebanyakan orang. Jadi begitu berita cinta keduanya dirilis, semua jenis pendapat terus datang. Meskipun Meghan Markle juga telah melihat badai di Hollywood, tapi laporan dan serangan yang luar biasa seperti itu, dia tidak memperkirakannya dan hampir tak tertahankan. 8 November 2016, keluarga kerajaan Inggris mengeluarkan pernyataan resmi mengkritik sebuah surat kabar nasional pelecehan publik terhadap Meghan Markle di halaman pertama. Ini adalah pengakuan resmi pertama bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle berkencan. Ini juga sedikit mengurangi tekanan pada opini publik. 27 November 2017, keluarga kerajaan Inggris mengumumkan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle bertunangan di awal bulan, dan Meghan Markle juga mengikuti tradisi kerajaan, mengakhiri karirnya sebagai aktor, menutup akun pribadi di media sosial, pindah dari Los Angeles ke London. Kemudian 19 Mei 2018, hari pernikahan Meghan Markle dan Pangeran Harry diadakan di St. George's Chapel di Windsor Castle, Inggris. Ini adalah pernikahan antar ras pertama dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris. Seluruh kastil Windsor ramai hari itu. Orang-orang yang menghadiri pernikahan semuanya adalah selebriti. Pernikahan dongeng berakhir dengan mimpi, namun serangan media dan publik terhadap Meghan Markle belum berhenti. Di pernikahan sepupu Pangeran Harry, Meghan Markle mengenakan gaun anggrek putih. Dikatakan bahwa pakaiannya tidak cukup modis. Saat mengobrol dengan Ratu dikatakan duduk tidak senonoh. Dalam film dokumenter Ratu, dia dikatakan merebut frame lensa karena banyak frame yang menampilkan dia. Setelah pergi ke suatu acara dan turun dari mobil,
dan langsung menutup pintu mobil, dimuntahkan tanpa penahan diri. Bahkan 10 jari Pangeran Harry dikatakan juga bahwa pangeran mereka dikendalikan oleh wanita asing ini. Kemudian, bahkan setelah dia hamil, dia biasa melindungi perutnya dengan tangannya. Dia juga dikatakan telah mencuri sorotan. Bagaimanapun, setiap gerakan akan dihina di berita utama. Dan sering dibandingkan dengan kakak ipar Kate Middleton. Mengatakan Kate Middleton adalah putri sejati, dan Meghan Markle hanyalah seorang gadis liar dari Amerika. Pada 6 Mei 2019, Meghan Markle melahirkan putranya Archie. Mengira Pangeran Harry akan sama dengan saudara William dan istrinya, terus melayani keluarga kerajaan. Tak disangka pada 8 Januari 2020, Pangeran Harry dan Meghan Markle tiba-tiba mengumumkan di internet memisahkan dari anggota senior keluargaan kerajaan Inggris, berusaha mencapai kemandirian ekonomi, tapi akan terus melayani ratu dengan sepenuh hati. Arti meninggalkan anggota senior keluarga kerajaan berarti 2 orang masih menjadi anggota keluarga kerajaan, tetapi tidak perlu memenuhi begitu banyak tanggung jawab kerajaan. Dapat melakukan lebih sedikit pekerjaan kerajaan, sedikit lebih banyak ruang pribadi, dan kemandirian ekonomi yang dikejar keduanya adalah tidak lagi menerima uang dari pemerintah kepada keluarga kerajaan. Tapi uang dari ayahnya ia tidak mengatakan tidak perlu. Dan 95% sumber keuangan mereka berasal dari ayah Pangeran Harry, Charles. Sang ratu memberi mereka masa penenangan selama 1 tahun. Tetapi pada 19 Februari 2021, tidak sampai pada masa penenangan 1 tahun, ratu mengumumkan penarikan gelar kehormatan militer yang paling dihargai Pangeran Harry dan status pelindung kerajaan dari organisasi amal Meghan Markle. Hanya pertahankan identitas Duke and Duchess mereka. Segera setelah itu, Meghan Markle dan Pangeran Harry juga membuat pernyataan, mengatakan bahwa dia akan terus berkomitmen untuk melayani Inggris dan dunia. Kalimat terakhir menekankan bahwa layanan tidak mengenal batas. Kalimat ini sama dengan menantang ratu. 3 Maret 2021, email keluhan dari mantan sekretaris komunikasi Pangeran Harry dan Meghan Markle dibuka oleh reporter dari The Times. Email mengatakan, Meghan Markle sulit untuk menyenangkan, sering menyalahgunakan staf untuk hal-hal sepele. Kedua asisten pribadi dipecat olehnya. Email dari Oktober 2018. Tapi itu dirilis beberapa hari sebelum wawancara dengan Oprah Winfrey. Itu membuat orang merasa bahwa ini disengaja oleh keluarga kerajaan. Meghan Markle mengatakan ini adalah serangan secara pribadi. Keluarga kerajaan dulu menghadapi hal semacam ini. Pada dasarnya itu adalah sikap yang ceroboh. Tapi kali ini perlu diselidiki secara ketat, jangan pernah mentolerir. Tanggal 7 Maret, wawancara dengan Meghan Markle dan Pangeran Harry bersama Oprah Winfrey ditayangkan di CBS, menceritakan kisah mengejutkan tentang sebelum pernikahan. Meghan Markle bilang dia tidak tahu seperti apa kehidupan kerajaan, tidak tahu bagaimana membungkuk sebelum melihat ratu, dia pikir itu hanya untuk penampilan di luar, dan belum pernah mengambil kursus etiket. Bahkan lagu kebangsaan Inggris Raya pun mencari di Google pada malam hari. Tidak ada yang mengajarinya tentang pernikahan. Meghan Markle berkata, 3 hari sebelum pernikahan akbar itu, dia dan Pangeran Harry sebenarnya sudah menikah, sudah bertukar cincin. Saat itu hanya ada 3 orang, dia, Pangeran Harry, dan pendeta. Adapun pernikahan akbar, dia dan Pangeran Harry tidak menikmati. Mereka pikir pernikahan itu untuk orang lain. Dan setengah tahun setelah pernikahan, media mengatakan bahwa dia membuat Kate Middleton menangis karena rok gadis bunga. Tapi yang sebenarnya adalah Kate Middleton yang membuatnya menangis. Tapi kemudian media membalikkan benar dan salah. Keluarga kerajaan tidak mengklarifikasi,
tapi dia bilang Kate Middleton adalah orang yang baik, memberinya bunga dan meminta maaf. Jadi dia tidak bisa membicarakannya secara detail lagi dan biarlah berlalu. Tentang kehamilan, Meghan Markle mengatakan bahwa beberapa orang di keluarga kerajaan khawatir bahwa kulit putranya terlalu gelap, ada diskriminasi rasial di keluarga kerajaan, dan justru karena ini, putranya tidak memiliki gelar pangeran. Namun nyatanya, menurut aturan keluarga kerajaan Inggris, kecuali putra tertua anak-anak Pangeran William, cucu ratu lainnya tidak memiliki gelar pangeran. Tentang kehidupan kerajaan, Meghan Markle mengatakan dia ingin bunuh diri sekali. Tidak ada keberanian untuk hidup lagi, karena serangan opini publik. Dikucilkan dari keluarga kerajaan dan lain-lain. Yang membuatnya sangat tidak bahagia adalah dia mencoba mencari bantuan dari keluarga kerajaan tapi ditolak. Alasannya karena akan merusak wajah keluarga kerajaan. Setelah meninggalkan anggota senior keluarga kerajaan, Pangeran Harry mengatakan keluarga kerajaan memotong sumber pendapatan mereka. Artinya, ayahnya Charles tidak pernah memberinya uang lagi, bahkan mengevakuasi semua personel keamanan. Mereka hanya bisa mendukung diri mereka sendiri. Untuk evakuasi personel keamanan, baik Meghan Markle maupun Pangeran Harry tidak dapat menerima. Meghan Markle mengatakan, tidak ada petugas keamanan yang mengerti diri saya dan anak. Tapi Pangeran Harry tetaplah seorang pangeran. Bahayanya Pangeran Harry karena dari Prince Harry sendiri, bagaimana personel keamanannya bisa dievakuasi? Pangeran Harry mengatakan uang yang dia pindah ke Amerika semuanya adalah uang dari ibunya, Diana Spencer, karena ayah telah menolak untuk berbicara dengannya. Selama wawancara, Pangeran Harry mengatakan dia merasa terjebak sebelumnya. Meghan Markle yang menyelamatkannya. Dan Meghan Markle mengatakan bahwa Pangeran Harry menyelamatkan hidupnya. Di sini saya hanya merangkum beberapa poin dari wawancara ini. Jika Anda ingin menonton wawancara lengkapnya, Anda dapat pergi ke CBS untuk menontonnya. Media Inggris berkomentar, wawancara ini adalah krisis terbesar yang dihadapi keluarga kerajaan Inggris setelah 1995. Setelah wawancara disiarkan, Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan atas nama Ratu, mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan masalah rasial yang mereka sebutkan, dan keluarga kerajaan akan menyelesaikannya secara pribadi. Juga mengatakan, Duke dan Duchess of Sussex selalu menjadi anggota keluarga tercinta. Kisah keluarga kerajaan ini sampai di sini, mau bagaimanapun. Dalam wawancara dengan Oprah Winfrey, pasangan ini selalu berpegangan tangan. Setiap kali Pangeran Harry berbicara, Meghan Markle selalu menatap suaminya dengan penuh kasih sayang. Terlihat sangat manis, dan pasangan itu sangat puas dengan kehidupan mereka saat ini. Hari-hari yang akan datang masih panjang, semoga sukses untuk mereka. Jadi untuk cerita ini, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Kalau suka, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lain waktu.